Di situ saya melihat sesuatu yang menurut saya sedikit aneh, sedang memperhatikan saya. Mendengar seperti suara dengkuran harimau. Selamat malam, perkenalkan nama saya Dwi Santoso. Saya asli Temanggung. Di sini saya mau berbagi pengalaman cerita mistis saya waktu mendaki Gunung Ungaran. Saya bersama rekan saya Nur Habib. Kami merencanakan pendakian ini sudah jauh-jauh hari sebelum masa liburan kami di tempat kerja. Hari itu kalau tidak salah hari Sabtu malam minggu. Kami berangkat dari rumah sekitar pukul 7:30 malam. Dan sebelum sampai di base camp Mawar, saya dan rekan saya memutuskan untuk membeli logistik di pasar Jimbaran. Kebetulan masih ada toko yang buka. Di situ juga ada pasar sayur. Setelah kami membeli cukup logistik, saya dan rekan saya langsung menuju base camp Mawar sekitar pukul jam setengah 10-an. Setelah melakukan registrasi, saya dan rekan saya langsung memulai pendakian. Kami berjalan santai karena di situ kabut sedikit turun tapi nggak tebal. Kebetulan juga jalur Ungaran terkenal landainya ya sebelum sampai di pos 1. Saya dan rekan saya sambil ngobrol-ngobrol ringan supaya tidak begitu mencengkam, karena saat itu sebelum kami katanya ada rombongan di depan, katanya ada 3 orang, tapi kami belum bertemu dengan rombongan itu. Dan setelah sampai di pos berapa saya lupa, di perkebunan teh kalau nggak salah itu perkebunan teh. Setelah perkebunan teh, saya dan rekan saya memutuskan untuk beristirahat sejenak. Saya dan rekan saya membuat kopi untuk menghangatkan badan karena malam itu cuaca terasa agak dingin. Setelah saya mengeluarkan kompor dan air mineral dalam tas, di sela-sela membuat kopi kebetulan saya kebelet mau buang air kecil, dan saya memutuskan untuk sedikit menyingkir dari tempat itu, takutnya nyiprat. Saya sedikit masuk ke semak-semak. Saat itu saya buang air kecil di dekat pohon, tapi nggak tahu itu pohon gede atau kecil, soalnya saya tidak membawa senter saat itu. Maksud saya pas buang air kecil saya tidak membawa senter karena cuma berjarak sekitar 3 meter dari rekan saya. Di situ saya melihat sesuatu yang menurut saya sedikit aneh, karena ini pengalaman pertama saya soal sesuatu yang sedikit mistis. Sebelumnya saya udah mendaki berkali-kali tapi belum pernah saya punya pengalaman mistis atau
ya sejenis seperti yang sering rekan pendaki lain alami. Dan di sini di Gunung Ungaran ada pengalaman mistis pertama saya. Saat saya buang air kecil, entah itu perasaan saya atau gimana, tapi seolah-olah seperti ada yang sedang memperhatikan saya. Saya sedikit sedikit memaksakan supaya cepat selesai itu buang air kecilnya saya, karena saya keburu takut. Setelah itu saya kembali lagi bersama rekan saya, dan saya setelah itu membuat kopi. Kami tidak langsung melanjutkan perjalanan. Saya masih merokok dulu, saya sama rekan saya, dan masih mainin handphone. Setelah dirasa cukup, saya dan rekan saya memasukkan kembali kompor dan panci yang tadi kami gunakan. Setelah itu kami langsung melanjutkan perjalanan lagi, dan mulai dari situ medan sudah agak terjal, udah melewati seperti akar-akar pohon itu. Dan setelah berjalan sekitar setengah jam atau 1 jaman, saya lupa, tapi agak lama itu dari pas tempat saya istirahat, saya samar-samar mendengar ada seperti suara dengkuran harimau. Di situ saya berhenti, tapi saya tidak cuma berhenti, cuma memastikan itu suara apa. Dan suara itu semakin lama semakin jelas, semakin lama semakin jelas. Saya waktu itu refleks tangan saya mencolek teman saya, tapi saya nggak bilang kalau saya mendengar suara yang itu, suara seperti dengkuran harimau. Saya tidak bilang sama teman saya. Saya terus berjalan, tapi tangan saya tidak melepaskan pegangan di tas karir teman saya. Dan teman saya bilang, "Kamu ngapain pegang-pegang saya?" Takut. Karena saya malu mengakuinya, saya nggak takut, saya mau di depan gitu, saya bilang. Dan setelah berjalan beberapa saat, gantian teman saya yang mencolek saya. Dia langsung bilang, katanya, "Wih, saya seperti mendengar dengkuran harimau gitu." Di situ saya langsung berhenti. Saya juga ngomong sama teman saya, "Aku udah dari tadi dengar suara itu, tapi saya diam aja, saya agak takut. Kalau saya ngomong sama kamu, takutnya kamu juga takut." Dan ternyata di situ teman saya juga dengar. Kami memutuskan untuk mematikan senter kami dan duduk sebentar. Kami duduk di antara bukan tebing, tapi seperti cekungan itu, bekas dilewati air. Kami di situ mematikan senter dan untuk duduk sebentar. Kami ingin memastikan apakah itu suara harimau atau bukan, karena di situ saya benar-benar takut.
dan bulu kuduk saya udah dari tadi udah berdiri. Semakin lama suara itu semakin jelas kami dengar. Kami di situ hanya bisa berdoa. Saya benar-benar takut sekali saat itu. Dan sekitar 30 menitan kami duduk di situ sampai tangan saya, maksudnya badan saya udah dan tiba-tiba saat rasa dingin itu menusuk dalam tubuh saya dan rekan saya, tiba-tiba suara itu hilang entah kemana, padahal tadi udah sangat dekat sekali, seperti dengkuran harimau itu seperti ada di atas gundukan tanah yang buat kami duduk itu. Tiba-tiba suara itu hilang begitu saja. Setelah menunggu beberapa saat, setelah hati dan perasaan saya sedikit lega, rekan saya mengajak untuk melanjutkan perjalanan kembali. Di situ saya dan rekan saya cuma menggunakan satu senter karena takutnya sebetulnya tidak masuk akal keputusan yang kami buat, karena menurut cerita banyak orang, hewan buas itu takut dengan sinar atau api, tapi entah kenapa malam itu kami memutuskan untuk cuma menggunakan satu senter karena kami takut dari sinar senter itu malah mengundang atau menarik perhatian dari binatang buas yang bisa mendekat atau bisa mencelakai kami. Dan kebetulan juga malam itu kabut semakin tebal. Karena takut, kami memutuskan untuk mengikat tas karir saya dengan tas karir teman saya yang ada di depan dengan menggunakan tali dari tas serempang yang kami bawa. Nah, setelah berjalan cukup lama dan jalur yang kami lewati agak sedikit terjal, kami mencoba untuk terus tetap berjalan walaupun kaki udah capek, tapi teman saya memutuskan untuk tidak beristirahat di situ. Teman saya memutuskan untuk beristirahat kalau bertemu rombongan lain. Dan setelah sekian lama berjalan, saya udah benar-benar capek, tapi nggak ketemu rombongan lain dan puncak belum juga kelihatan. Di situ keadaan kembali terjadi saat tiba-tiba teman saya terjatuh karena entah itu tersandung atau apa, saya kurang tahu. Dan otomatis karena saya dan teman saya itu ada tali yang mengikat dari tas karir saya dan tas teman saya. Saat teman saya jatuh, saya otomatis juga ikut terjatuh. Dan saat kami berdiri di situ, saya dan rekan saya sedikit bukan sedikit, tapi agak takut atau gimana gitu. Soalnya di tempat kami berdiri itu, kami seperti sudah melewati tempat itu dan kami melihat ada bungkusan kopi, entah itu punya siapa, dan saya
dan rekan saya kembali memutuskan untuk melanjutkan perjalanan lagi. Rekan saya juga tidak agak mau ambil pusing dengan bungkusan kopi itu. Dan setelah cukup lama berjalan, di situ maksudnya rekan saya tiba-tiba berhenti di depan saya. Dia nggak ngomong tapi cuma berhenti, mundur satu langkah, dan dia berbisik kepada saya, katanya ada sesuatu yang berkelebat di depan dia, memotong jalur, seperti apa loncatan atau apa gimana, entah, kurang tahu saya karena saya juga nggak melihatnya. Dan di situ teman saya meminta untuk saya yang berada di depan, tali saya lepaskan dan gantian di tas karir saya yang di belakang dikaitkan dengan dengan depan karir yang di rekan saya. Saya berjalan di depan. Saya berjalan cukup lambat, setiap 5 langkah berhenti, 2-3 langkah berhenti, karena kaki saya udah cukup pegal saat itu. Dan tiba-tiba teman saya berhenti dan mengejutkan saya. Otomatis saat teman saya berhenti, tas karir saya diikat sama teman saya jatuh ke belakang, menimpa teman saya, dan teman saya juga jatuh sampai belakang kepala teman saya itu terbentur akar pohon. Saat kami bangun, kami menemukan bungkus plastik kopi itu lagi, dan seperti tidak asing di tempat itu. Saya dan rekan saya sempat berhenti sejenak di situ sebelum meneruskan perjalanan. Rekan saya itu bilang sama saya, sepertinya ini tempat yang tadi kita bikin kopi, kok kita sampai sini lagi gitu. Teman saya bilang gitu. Dan perasaan saya juga bilang begitu, soalnya saya masih hafal tempat tadi saya buang air kecil. Di situ saya sadar ini juga bungkus kopi yang saya buat tadi. Teman saya memutuskan untuk mengambil bungkus kopi itu. Dan di situ lagi-lagi kami berdua mendengar seperti dengkuran harimau. Otomatis saya yang saat itu memegang senter, langsung saya matikan. Saya dan teman saya tidak bergerak sama sekali saat itu. Kami benar-benar takut. Teman saya hanya bilang, aku isone ming ndonga bro, aku wedi tenan, mbok slamet ora, puncak ora dadi prioritas aku saiki, tapi aku pengen mulai. Dia bilang begitu. Dan dengkuran harimau itu semakin lama semakin seperti sangat dekat sekali, seperti hanya di balik semak-semak di dekat kami, sekitar 1 meter dari kami. Saat itu saya memejamkan mata, saya menggigil, tapi gimana ya, dingin enggak pada, tapi saya merasakan begitu dingin sekali. Dan tiba-tiba suara dengkuran harimau tiba-tiba itu hilang. Di situ saya masih gemetar. Saya dan rekan saya itu berpegangan tangan, kami berhadap-hadapan, kami saling berpegangan tangan, kami saling berdoa. Semoga diberi keselamatan, dan alhamdulillah
saya masih bisa menceritakan pengalaman saya di sini kepada sahabat-sahabat semua. Dan saat itu, saat suara harimau itu hilang, kami berdua memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan ke puncak. Kami memutuskan untuk kembali turun ke base camp Mawar. Dan sampai di perkebunan kopi, saya lupa itu pos mana, kami berpapasan dengan pendaki lain. Mereka ada 3 orang. Di situ saya lega sekali. Saya berbincang-bincang sedikit. Mereka tanya kenapa turun. Saya bilang nggak apa-apa, fisik saya udah nggak kuat. Saya bilang gitu aja. Kami memutuskan untuk istirahat sejenak. Kami kembali lagi mengambil air minum. Dan saat saya membuka tas karir saya, anehnya lagi, air minum itu sudah berubah warna menjadi udah keruh, seperti ada lumpur-lumpurnya gitu. Dan rekan saya memutuskan untuk melanjutkan turun kembali. 2,5 jam perjalanan saya sampai di base camp, dan perasaan saya sangat lega sekali dan sangat bersyukur sekali. Dan sambil beristirahat, saya dan rekan saya membahas yang tadi yang saya alami. Di situ mungkin di situ kami sadar mungkin kejadian itu ada kaitannya dengan saya dan rekan saya membuang sampah sembarangan di gunung, atau karena saya kencing sembarangan tanpa izin. Banyak pelajaran yang dapat saya dan rekan saya pelajari dari kejadian ini. Intinya kita hidup di dunia ini tidak sendiri, melainkan juga ada kehidupan lain yang tidak bisa kita lihat atau lebih dikenal dengan sebutan yang gaib gitu. Dan intinya kita harus saling menghargai sesama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dan jangan lupa, setiap mau melakukan aktivitas apapun itu, jangan lupa untuk berdoa dulu. Demikian pengalaman saya dan rekan saya di Gunung Ungaran. Semoga bisa diambil pelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.